wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya dan selamat menjalankan ibadah puasa buat teman-teman yang menjalankannya. Ketemu lagi kita di podcast Ngopi Bareng. Nah, ini rumah kita buat ngopi-ngopi dan ngobrol santai sambil temenin kopi. Nah, kali ini kami kedatangan tamu dari ujung kulon. Nah, gak asing lagi, beliau sudah mampir ke sini udah berapa kali nggak terhitung nah. Nah, kali ini kita akan membahas tentang kegiatan komunitas Camping Adventure Family Indonesia. CAF Indonesia ini kali ini dengar akan mengadakan halal bihalal di satu tempat. Nah, kebetulan saudara kita ini sebagai ketua pelaksana. Siap. Untuk acara halal bihalal. Nah, kita tanyain acaranya seperti apa, rondonya kayak gimana, kehebohannya kayak gimana, informasi-informasi apa yang perlu dan bisa disampaikan ke rekan-rekan semuanya. Kita sama-sama mendengarkan dan menyaksikan. Nah, silakan diperkenalkan Om. Mungkin ada beberapa teman-teman yang masih melihat wajah sampean itu wajah baru, muka lama wajah baru. Stok lama Om. Oke. Monggo. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera. Terima kasih kami mengucapkan kepada Ngopi Bareng. Siap. Yang selalu menerjemahkan kebersamaan dengan nilai-nilai keharmonisan bersama. Mohon izin dengan saya Moses dalam hal ini, dalam kesempatan yang baik ini, kami Camping Adventure Family Indonesia mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa 1445 Hijriah. Semoga dengan puasa semakin diri kita tunduk dan patuh terhadap ketentuan agama kita masing-masing. Amin. Seperti apa yang tadi ditanyakan oleh Om Paul bahwa Camping Adventure Family Indonesia akan mengadakan acara halal bihalal. Ya, itu bukan katanya, tapi itu adalah faktanya. Kita akan mengadakan demikian karena satu, kita memerlukan satu acara di mana pasca menjalankan ibadah puasa, menjalankan Hari Idul Fitri, tentu menjadi satu kebanggaan untuk diri kita dan keluarga kita dan seluruh teman-teman Camping Adventure Family Indonesia untuk saling bertemu muka, saling bersenda gurau, saling bermaaf-maafan dalam satu rangkaian event bersama, yaitu Halal Bihalal CAF Indonesia tahun 2024. Lalu untuk waktunya itu tanggal 24 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024. Lokasinya di Mandala Kitri, Puncak, Bogor. Kira-kira demikian. Jadi teman-teman, ini tadi udah disampaikan sama Om Moses. Nanti kira-kira di akhir Mei, tepatnya di tanggal 24, 25, 26 Mei ada 3 hari kegiatan halal bihalal, 3 hari 2 malam yang berlokasi di Mandala Kitri Cibodas. Nah, sebelum kita sampai ke situ, saya mau nanyain sebenarnya makna dari kegiatan camping halal bihalal ini sendiri apa? Oke, baik. Kita memaknai halal bihalal itu adalah pertemuan bersama yang dilandasi dengan nilai-nilai kebersamaan dan saling memaafkan. Karena mau tidak mau seiring waktu berjalan kita tidak merasa memiliki kesalahan dan dosa. Di tempat halal bihalal itulah nanti semuanya kita saling memaafkan secara langsung. Oke. Demikian. Kalau sejarah dari tradisi kegiatan camping halal bihalal CAF ini sendiri boleh diceritakan? Sejarahnya kita berangkat dari satu keprihatinan ya Om.
Ini sejarah bukan sejarah halal bihalalnya bukan ya? Bukan. Karena halal bihalal itu sendiri. secara umum itu hanya berlaku dan ada budaya itu di Indonesia. Iya. Kalau di negara lain acara halal bihalal itu sepertinya kurang menggaung. Tapi kalau Indonesia acara halal bihalal itu ada dan itu sering diadakan. Lalu sejarahnya di CAF Indonesia. Di CAF Indonesia itu sejarahnya kenapa kita adakan acara halal bihalal? Karena itu tadi landasannya kita sebagai makhluk sosial pasti kita tidak sadar dan seringkali kita lalai terhadap perkataan, perbuatan kita, kelakuan kita yang tidak sadar itu menjadi dosa untuk diri kita sendiri dan itu berdampak tidak enak untuk orang lain. Nah, itu sejarah yang pertama. Lalu yang keduanya, kenapa kita adakan acara halal bihalal di Camp Anniversary Family Indonesia? Karena kita menerjemahkan acara halal bihalal Indonesia itu bagian dari landasan citra budaya Indonesia. Biasanya Om, kegiatan yang dilakukan di camping Habil itu apa dan kegiatannya boleh disampaikan biar teman-teman yang mau tergerak untuk ikut, kita sama-sama saling silaturahmi di lokasi sana nanti seperti apa gambarannya? Oke. Baik, secara umum halal bihalal yang sudah kita desain itu satu, kita memiliki satu konstruksi kepanitiaan yang selalu berkomunikasi dan sudah menyiapkan acara yang kita siapkan. Tapi jangan lupa juga bahwa kesiapan acara sehebat apapun kita ini tadi, tetap kita memerlukan dukungan dan support dari teman-teman semuanya. Salah satunya support yang terbaik itu dari salah satu sponsor dari Dewan Katalis yang akan menjadi salah satu sponsor di acara kita. Lalu acara di sana itu sudah pasti halal bihalal itu ada satu konteks pertemuan bersama yang kita saling memaafkan. Lalu yang kedua juga nanti di sana ada acara-acara yang sangat menarik untuk anak-anak, lalu keluarga dan juga kelompok-kelompok tertentu, dan juga pasti di sana nanti akan ada panggung yang kita fasilitasi karena kita juga akan mementaskan acara seni-seni daerah. Misalkan dari Sumatera Barat, lalu Betawi, lalu juga dari wilayah provinsi-provinsi lain yang kita akan tampilkan mereka di dalam acara talent night di panggung utama, kira-kira demikian. Nah, itu kan regulasi acara yang akan disampaikan. Nah, Om Moses sebagai ketua pelaksana, gimana cara Om mempersiapkan Halbil ini biar berjalan lancar dan terkesan seperti apa sih? Oke, satu pertanyaan yang sangat penting karena mengadakan acara halal bihalal dengan jumlah orang ratusan itu bukan sesuatu yang mudah. Iya. Tapi buat kami seluruh panitia halal bihalal CAF Indonesia tahun 2024 ini menjadi satu tantangan tersendiri apabila kami dapat memuaskan seluruh kebutuhan peserta. Dari semenjak sebelum masuk pintu gerbang pun sudah kita siapkan. Salah satu contoh yang paling mudah adalah pendaftaran kita itu tidak melalui cara-cara yang konvensional. Kita sudah dengan menggunakan modernisasi teknologi, yaitu dengan menggunakan pendaftaran via link. Via link. Lalu di sana juga untuk HTM sudah ada tercantum nomor rekening di dalam link itu, dan jangan lupa juga di dalam link itu juga nanti ada rental tenda yang harganya itu berlaku untuk per event bukan per hari. Dan itu sangat membantu mengenai dari sisi budget. Oke, lalu ingin saya tambahkan informasi tadi yang di awal bahwa kita ini terbuka untuk umum, baik umum secara pribadi ataupun komunitas camping lain. Jadi dalam kesempatan yang baik ini kami semuanya mengundang
kehadiran rekan-rekan semuanya dari seluruh komunitas, baik itu komunitas pencinta alam, komunitas mobil, komunitas camping lainnya, untuk ayo bersama-sama bergabung dalam acara Halal Bihalal CAF Indonesia. Kita bersama-sama mempersatukan diri dalam nilai-nilai kebersamaan dalam acara Halal Bihalal CAF Indonesia tahun 2024. Oke. Kira-kira demikian. Jadi cukup menarik ini kali ini. Dengan biaya 50.000 teman-teman bisa camping selama 3 hari 2 malam dengan full kegiatan selama di lokasi. Baik. Nah, selanjutnya Om, pertanyaannya. Siap. Bagaimana peran peserta atau sponsor dalam kegiatan ini? Oke. Untuk sponsor, ada beberapa sponsor perusahaan lokal ataupun perusahaan nasional yang sudah menghubungi kita sebagai dan mereka bersedia untuk menjadi salah satu sponsor. Dan untuk sponsor khususnya untuk Dewan Katalis, nanti di sana akan membuka satu fasilitas khusus untuk teman-teman yang memiliki kendaraan roda 2 ataupun kendaraan roda 4 yang untuk uji produk Dewan Katalis khususnya roda 2 itu secara gratis berapapun jumlah kendaraan yang dibawa oleh teman-teman. Tapi tetap semuanya harus ikut aturan main. Salah satu aturan main itu harus ngantri, karena untuk uji Dewan Katalis itu tidak perlu waktu lama, tapi kan semuanya tetap harus dengan mengikuti antrian yang ada. Uji apa? Uji produk Dewan Katalis itu untuk membuktikan dan memastikan salah satu sponsor kita ini untuk membuktikan kepada teman-teman bahwa produk Dewan Full Katalis itu memberi manfaat dan dampak positif untuk kendaraan masing-masing. Oke, lalu untuk kendaraan roda 4, karena memang tidak sesimpel seperti roda 2, nanti kita siapkan teknisi untuk uji coba mengenai Dewan Katalis. Kira-kira demikian. Dan lalu ada beberapa rekan kita juga yang sudah menghubungi saya untuk mengisi acara di acara edukasi ya. Salah satunya adalah survival. Selain itu juga untuk mengenai cara penanganan binatang buas yang berada di sekitar lingkungan rumah. Karena selama ini kita kurang sekali pemahaman dan pengetahuan bagaimana tata cara mengatasi binatang buas, dan itu berbahaya di sekitar rumah kita. Paling ujung-ujungnya kalau itu terjadi kita ngambil sapu. Iya kan? Iya. Ngambil sapu dan main pukul, mending kalau langsung kena gitu, dampaknya itu akan teratasi masalahnya. Kira-kira demikian. Nah, itu tadi berarti yang waktu lalu kita pernah sampaikan akan ada demo. Artinya langsung di lokasi akan ada dari Dewan Full Katalis. Mereka akan mengadakan semacam di lokasi kegiatan untuk mendemokan unit produk ini. Jadi teman-teman bisa saksikan langsung, bahkan kalau berminat bisa langsung mencoba ini produk. Dan gratis Nah, gratis lagi itu. Gratis, bisa merasakan perbedaan dari teman-teman nggak memakai produk ini dan dicoba pakai produk ini, bedanya apa. Kalau nggak ada bedanya nggak usah dibeli. Nggak apa-apa, karena ini harganya cukup worth it dengan harga range 300. Di lokasi nanti ada diskon besar-besaran. Boleh saya tambahkan sedikit? Silakan. Mengenai diskon untuk teman-teman yang hadir di acara Halal Bihalal, sudah kami pastikan di awal bahwa teman-teman akan mendapatkan fasilitas mencoba barang ini secara gratis. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, apabila melakukan pembelian langsung di lokasi, itu akan mendapatkan diskon khusus. Lalu selain itu juga yang ketiganya dari Dewan Katalis sudah mempersiapkan beberapa item produk dijadikan sebagai door prize di acara tanpa ketentuan yang ribet. Pokoknya selama dia hadir di acara menggunakan gelang bertanda khusus dan bernomor khusus, berarti orang itu berhak untuk ikut mendapatkan door prize dari Dewan Katalis, dan itu bisa dimanfaatkan sampai
10 tahun atau 200.000 kilometer. Nah, Kira-kira demikian. 10 tahun beli sekali, manfaatnya sampai 10 tahun bahkan bisa lebih. Itu baru salah satu sponsor yang akan mensupport acara camp halal bihalal Cafti Mandala Kitri. Nah, masih banyak lagi sponsor lain yang mungkin belum kita sampaikan di sini ya. Itu salah satunya aja. Nanti lain waktu ketika hari sudah H-min berapa kita akan sampaikan beberapa produk yang pasti. Selama beliau ini yang memperkenalkan saya di CAF Umusis ini. Waktu udah lupa saya. Tapi beliau udah cukup lama lah. Okay. Dan setiap kegiatan pasti ada door prize. Gak pernah namanya kegiatan CAF itu nggak ada door prize. Dan selalu kita selain door prize, kita juga selalu memastikan HTM-nya itu sangat terjangkau. Ya. Gitu. Door prize adalah bagian dari acara agar teman-teman semuanya ikut membahagiakan. Oke, izin Om. Barusan saya dapat informasi kecil bahwa ini sudah ada salah satu sponsor yang sudah memastikan akan ikut, yaitu dari sebentar izin ya Om. Dari Autotipo sudah memastikan barusan WA ke saya ini akan memastikan support menjadi salah satu support. Autotipo itu produk mengenai aksesoris kendaraan dan juga untuk perawatan bagian di mobil tertentu. Ini untuk bahasanya kayak salon lah, kira-kira gitu. Dan itu sudah memastikan beliau pasti akan support. Sebagai ketua pelaksana, apa kiat-kiat untuk menjaga keselamatan, keamanan peserta di camping acara halal bihalal nanti? Kira-kira kiat-kiatnya seperti apa sih? Biar teman-teman juga tahu nih, wah ini dari kepanitiaan sudah membentengin atau enggak menyampaikan hal-hal yang memang mereka perlu ketahui lah. Oke, baik. Perlu kami informasikan kepada Om Paulus dan juga teman-teman semuanya, pastikan teman-teman semuanya hadir di tempat dan tanggal dan waktu yang sudah disepakati berdasarkan atas yang sharing informasi kita share. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, pastikan bahwa tenda Om dan Tante semuanya dalam kondisi standar dan layak pakai. Pastikan sebelum berangkat, baik itu tenda alas bawahnya tidak bocor dan tendanya juga dalam kondisi aman. Lalu untuk penanganan di lokasi yang paling kredit Om, biasanya paling kredit, yang paling sulit kita atasi itu mengenai parkir. Oke. Nah, sekarang kita sudah beberapa kali melakukan simulasi di lokasi parkir itu seluruh kendaraan tidak diperbolehkan parkir di tempat lokasi kemah. Karena itu untuk menjaga kenyamanan bersama. Lalu pertanyaannya, parkir mobil peserta di mana? Kita akan siapkan kantong parkir yang muat sampai dengan 250 mobil keluarga. Oke. Lalu yang berikutnya kita akan menyiapkan porter yang akan selalu standby di lokasi. Keberadaan porter itu tergantung dari situasi, gitu ya. Situasi yang dimaksud mungkin biasanya umumnya kalau camping keluarga itu datangnya di malam antara jam 8 sampai jam 3 pagi. Di jam-jam itulah yang menjadi concern kita. Mungkin kalau di pagi atau siang itu tidak terlalu diperlukan sekali fokuskan karena memang, tapi tetap akan kita standby di sana. Tujuan kita satu, hanya untuk memastikan seluruh peserta itu akan mendapatkan pelayanan yang terbaik. Pelayanan kita tidak hanya pada saat di lokasi, dari semenjak mereka daftar sampai mereka kembali lagi dari acara, kita pastikan dan kita senantiasa terus meningkatkan kualitas pelayanan. Teman-teman itu mendapatkan pelayanan yang terbaik. Oke, selain dari itu juga bahwa untuk teman-teman jangan takut, jangan bingung dan juga jangan ragu untuk menghadiri acara bihalal, karena panitia akan menyediakan fasilitas khusus untuk teman-teman yang punya tenda dalam cara sewa. Harganya itu sangat murah dan nanti silakan teman-teman melihat link di bawah ini mengenai harga sewa tenda dan fasilitasnya.
Lalu berikutnya kita memberikan pelayanan khusus untuk para manula dan yang memiliki kebutuhan khusus. Contoh, misalkan seperti Om Paulus ini sepertinya memiliki kebutuhan khusus karena memang Om Paulus ini dari usia sudah sangat tua, kelihatannya muda gitu ya. Ini termasuk memerlukan kebutuhan khusus. Nanti ada satu space tertentu yang akan kita berikan untuk opa-opa dan oma-oma dan atau orang secara pribadi memiliki kebutuhan khusus. Lalu selain dari itu juga Om Paulus nanti untuk Om dan Tante biasanya ada satu penyampaian informasi keras ke golongan mereka. Kita nggak punya kompor, kita nggak punya perabotan alat untuk memasak. Gimana caranya? Jangan takut. Karena panitia sudah bekerja sama dengan UMKM yang akan memfasilitasi seluruh kebutuhan kita, khusus untuk urusan perut dari A sampai Z akan terpenuhi. Yang tidak ada itu tukang urut dan tukang pijit, gitu ya. Tapi kalau itu ada permintaan nanti yang kita siapkan tukang pijit profesional, ya. Kira-kira demikian. Dan lalu dari sana juga nanti akan ada fasilitas yang sudah mulai kita benahi, yaitu tempat ibadah. Jangan lupakan juga dimanapun tempat kita selalu mengutamakan mengenai ibadah. Saat ini kita sedang melakukan renovasi mengenai musola yang ada di Mandala Kitri. Kita pastikan semuanya, walaupun tidak menampung seluruh peserta, tapi setidaknya tempat ibadah itu selalu kita perhatikan, selalu kita perbaiki. Kira-kira demikian. Saya tambahkan lagi, Pak Paulus. Oke. Dan selain itu juga nanti kita menghormati seluruh UMKM yang berada di sekitar lokasi. Tapi mereka wajib mengikuti ketentuan bersama. Boleh mereka jualan di titik yang kita tentukan. Mereka tidak boleh melakukan jualan dan transaksi itu door to door. Karena itu khawatir akan mengganggu kenyamanan peserta. Nggak boleh keliling tenda. Nggak boleh keliling tenda lah, kira-kira gitu. Jadi itu khawatir menjadi mengganggu kenyamanan peserta. Kira-kira demikian. Oke, itu tadi kurang lebih. Jadi sekarang ini panitia dan jajarannya sedang mempersiapkan renovasi musola. Betul. Dan perbaikan beberapa fasilitas umum seperti toilet. Betul. Dan saluran air, listrik, parkir dan perapian lokasi area untuk mempersiapkan halbil ini. Cukup melelahkan memang, cuma ini kan demi maslahat kebahagiaan rekan-rekan semuanya betul. Nanti hadir. Jadi teman-teman, sekali lagi ini acara cukup jarang diadakan dengan biaya semurah ini, 50.000, 3 hari 2 malam. Dan tadi seperti disampaikan Om Moses, buat teman-teman yang nggak punya kompor, di sana udah ada UMKM, ada makanan, mau dari makanan ringan sampai makanan berat, sudah pasti ada yang berjualan di sana dengan harga tentunya yang lebih terjangkau. Kita pastikan harganya tidak lebih mahal dibandingkan dengan harga reguler. Iya. Nah, untuk parkir yang biasanya crowded, nah ini sudah diatur sedemikian rupa oleh panitia. Jadi teman-teman harap mematuhi aturan yang sudah ditentukan oleh panitia. Ya, itu penting. Nah, ini akan menjadi tanda kutip hal yang bisa memperlancar situasi dan kondisi di sana nanti. Karena kalau mungkin motor bisa masuk kali Om. Oke, kalau khusus untuk motor, karena sifat motor itu tidak memiliki untuk tempat yang luas dan manuvernya juga mudah. Khusus untuk motor boleh kemah tapi disediakan satu tempat. Ada. Jadi khusus untuk motor ada satu tempat di mana kita siapkan untuk motor camp. Ada satu tempat dan jadi parkirnya itu di samping tendanya. Tidak hanya untuk motor camp, untuk bike camp pun kita siapkan di sana, dan itu parkir sepedanya boleh di samping tenda. Karena manuver sepeda itu tidak beda jauh dengan motor lah. Oke, jadi gini. Untuk motocamp atau bike camp atau trekking camp, trekking yang kendaraan-kendaraan unit roda 2 ke bawah
itu bisa parkir di dalam dengan ketentuan parkir yang sudah disediakan oleh panitia. Betul. Jadi nggak boleh pencar-pencar juga. Nah, untuk kendaraan roda 4 karena ini cukup nanti membuat situasi yang kurang nyaman buat teman-teman juga. Jadi sama-sama nanti akan diarahkan ke lokasi parkir khusus roda 4. Begitu kurang lebih Om. Betul. Nah, itu jaraknya sekitar 100 meter lah dari lokasi. Itu lokasinya kalau teman-teman tahu Mandala Kitri, itu lokasinya di depan Gapura Mandala Kitri, cukup nyebrang aja nyampe parkiran. Betul. Begitu ya? Betul. Nah, jadi kita bisa sama-sama, bahkan di sana nanti dengar-dengar sudah disediakan panggung segala ya. Oke. Jadi acara ini bisa teman-teman dapatkan kalau pengen tahu silakan buka di FB Camping and Adventure Family Indonesia di FB. Itu ada link yang bisa dibuka Bisa. untuk pendaftarannya. Betul. Selain itu di e-flyer CAF Indonesia, Motocamp itu juga sudah di blast dari tim panitia. Betul. CAF Indonesia ini. Jadi cukup meriah ini acara. Hal yang perlu disampaikan ini kurang lebih menampung berapa tenda Om? Kurang lebih sekitar 500. Kurang lebih 500 tenda. Sangat terbatas buat teman-teman. Sayang kalau ini nanti udah di closing kada kebagian tempat. Nah, mulai dibuka pendaftaran sudah mulai bulan ini sudah dibuka. Dan ini yang daftar sudah hampir 275 ya Om. Nah, sudah 275 pendaftar dan ini akan bergerak terus, apalagi acara ini kebetulan pas selesai Ramadan. Betul. Ya, sekalian kita halal bihalal, tempat kita ngopi bareng juga bermanfaat. Maafan di sana. Aduh, kelipet nih mulut gue. Nah, jadi ini buat teman-teman kita lainnya secara baik nanti Om. Karena belum. nah, cukup oke lah. Oke, siap. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di acara halal bihalal di bulan depan berarti ya. Oh, 2 bulan lagi. Oh, 2 bulan lagi. Kan bulan Mei. Iya, di bulan Mei. Oke. Nah, segala sesuatu yang memang teman-teman mau tanyakan, yang pengen tahu seperti apanya, silakan tanyakan di pertanyaan di podcast ini. Nanti bisa saya sampaikan ke panitia yang bersangkutan. Kurang lebih itu dari saya. Mungkin ada tambahan dari Om Moses yang mau disampaikan? Oke, baik. Terima kasih Om Paul. Sebagai closing statement dari saya, kembali kami mengundang kepada seluruh rekan dan sahabat pencinta camping, baik dari komunitas manapun, kami terbuka. Silahkan mendaftarkan diri Anda, keluarga Anda, saudara Anda, tetangga Anda, juga orang tua Anda untuk ikut bagian dari penciptaan sejarah buku CAF Indonesia dalam acara Halal Bihalal Cup Indonesia. Caranya mudah, dengan daftar via link. HTM-nya juga sangat terjangkau, hanya Rp50.000 per orang untuk 3 hari 2 malam. Mantap. Dan dipastikan bahwa teman-teman peserta nanti akan mendapatkan pelayanan terbaik, dan untuk sebagai identitas di sana, seluruh peserta nanti akan mendapatkan gelang bertanda khusus, dan ada nomor-nomor tertentu sebagai bagian dari informasi kemudahan kita melakukan door prize dan juga grand prize. Untuk Om dan Tante sekiranya memiliki skill dan kemampuan yang sekiranya layak ditampilkan di panggung mengenai budaya menari, lalu jaipong, misalkan lalu sulap, lalu hal apapun itu mengenai mengangkat citra budaya Indonesia yang tradisional, silahkan ajukan informasi ini ke kami, dan kami akan melakukan seleksi, evaluasi, dan sekiranya layak nanti kami tampilkan. Kalau sekiranya tidak kami tampilkan, bukan berarti jelek atau buruk, tapi memang kita harus melakukan seleksi dan berbagai timbangan agar memang benar-benar enak dan nyaman ditonton oleh semua usia. Oke. Kira-kira demikian. Demikian tadi bincang-bincang kita dengan Ketua Pelaksana CAF Halal Bihalal.
Kebetulan hari ini memang Ketua CAF Indonesia Om Edi Fitriono tidak bisa hadir. Salam Om Edi, salam hormat dari kami. Sampai ketemu di acara Halal Bihalal di 2 bulan ke depan buat teman-teman. Ini sekali lagi rumah ngopi bareng buat teman-teman yang mempunyai acara kegiatan apapun yang mau disampaikan, yang mau di-bless. Kita terbuka 24 jam. Silakan menghubungi kami. Atau yang mau main-main ke sini ngobrol-ngobrol juga silakan. Boleh menghubungi saya juga. Boleh menghubungi beliau juga. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Selamat malam, salam ngopi bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Om Paulus. Terima kasih banyak. Sukses selalu Om. Untuk kita semuanya. Luar biasa, sama-sama Om. Ngopi bareng kita. Siap.